Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film terbaru bertemakan balas dendam berjudul The Transporter 3 yang rilis pada tahun 2008. Film ini melanjutkan dua film sebelumnya yang telah saya bahas. Cerita kali ini tentang Jason yang harus menyelamatkan anak pejabat dari bos mafia yang memiliki rencana yang jahat. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita langsung diperlihatkan dengan tokoh utama di dalam film ini yaitu Jason, yang sedang menikmati hidupnya setelah pensiun menjadi mantan militer dan sekarang bekerja sebagai supir online. Namun tiba-tiba ada suatu hal yang membuatnya sangat kaget, yang ternyata Yeah, there's been an accident. ada sebuah mobil yang menabrak rumahnya sampai hancur berantakan. Ketika si pengemudi dicek, ternyata itu adalah temannya sendiri sesama profesi bernama Malcolm. Entah kenapa Jason langsung flashback ke beberapa hari yang lalu dengan wajah menggambarkan penyesalan. Malcolm. I asked you for a price. What is this? Hey, boss got his facts wrong. Well, there's a first time for everything. Ternyata beberapa hari yang lalu dia ditawarkan pekerjaan oleh sekelompok mafia untuk mengantarkan suatu barang. Namun Jason menolaknya lantaran barang yang dimaksud adalah kaos kaki untuk kebutuhan MBG yang nominalnya hingga 6,9 miliar. Meski menolak, dia memberikan rekomendasi teman yang ingin menerima pekerjaan ini, yang ternyata adalah Malcolm. Yang jadi masalah adalah sebelum Jason pergi, dia mengajar kelompok mafia tersebut sampai tak berdaya karena diintimidasi. Kembali ke waktu sekarang, di mana ambulans sudah datang untuk memberikan pertolongan pertama untuk Malcolm dan tidak sengaja melihat sebuah gelang yang tak biasa di tangan temannya itu. Ketika petugas sudah OTW pergi ke rumah sakit, Jason menemukan satu korban lagi di bagian kursi belakang yang sebelumnya tidak terlihat. Doi bernama Valentina yang sebenarnya hanya mengalami luka kecil saja. Namun anehnya tidak mau dievakuasi lantaran tidak bisa akibat gelang di tangannya yang gak boleh jauh dari mobil. Di sini Jason menyadari ada yang janggal terkait gelang tersebut yang sama persis dengan milik Malcolm. Tapi semua itu terlambat karena inilah yang terjadi. Ya, terjadi ledakan besar yang diakibatkan oleh gelang di tangan Malcolm yang ternyata adalah sebuah bom. Jelas Jason merasa menyesal karena telat menyadari sehingga temannya itu harus meninggal dengan cara yang mengenaskan. Ketika ingin menanyakan kepada Valentina apa yang sebenarnya telah terjadi, tiba-tiba Jason dipukul oleh seseorang sampai-sampai tidak sadarkan diri. Pada saat terbangun, dia sudah berada di dalam sebuah ruangan kosong dengan kondisi yang cukup bikin kaget. Lantaran tangannya sudah dipasang sebuah bom sama seperti Malcolm dan Valentina. Tak lama datang sang bos besar dalang dari penculikan ini bernama John. Alasan menculiknya adalah untuk memaksa buat bekerja padanya. Awalnya Jason menolak, namun karena ditodong menggunakan pistol tepat di bagian endas, mau gak mau dia harus mau, tapi dengan satu syarat, yaitu menggunakan mobilnya sendiri dalam menjalankan misinya. Yang jadi masalah adalah, kali ini Jason bukanlah mengantarkan suatu barang, melainkan mengantarkan Valentina ke suatu tempat yang sudah diberikan oleh John. Entah siapakah sosok Valentina yang sebenarnya, namun yang pasti kita akan segera mengetahuinya. On condition. I drive my own car. Time to go. Masalah mulai bertambah ketika ada seorang pejabat bernama Lionel yang mengincar Valentina dengan menyewa agen terbaik pemerintah yang terlihat cukup brutal karena tidak segan untuk membunuh siapapun. Ternyata semua masalah ini tentang sebuah bisnis, di mana anak buah John mendesak Lionel agar mengizinkan kapal mereka bisa masuk ke wilayah sana. Namun sang pejabat itu belum mau memberikan izin karena diam-diam telah menyewa agen terbaik untuk merebut Valentina dari John. Lantas ada hubungan apakah sebenarnya mereka? Kita akan segera mengetahuinya. Yearly contract. We're really hoping to settle this today. And I will do again tomorrow in Odessa. Then I will see you tomorrow in Odessa.
Kembali ke Jason yang memutuskan untuk singgah terlebih dahulu di sebuah gudang yang menjadi markas temannya bernama Otto. Otto ini adalah orang yang mengetahui banyak hal tentang perkembangan teknologi, termasuk sebuah bom yang ada di tangannya. Menurut Doi, bom tersebut adalah program dari Pentagon, yaitu bom yang akan meledak jika berjauhan dengan mobilnya sejauh 25 meter. Ketika pengecekan mobil akan dilakukan untuk menonaktifkan bom tersebut, tiba-tiba Is back on the road. Back in the car, Frank. datang sekelompok pembunuh bayarin untuk mendesaknya agar melanjutkan perjalanan, karena ternyata mereka adalah utusan John yang telah memasang GPS di mobilnya. Jelas penyambutan yang diberikan oleh Jason bukanlah jamuan makanan, melainkan tendangan keras yang menjadi awal pertarungan akan dimulai. Sampai akhirnya terjadi pertarungan sangat tidak seimbang karena Jason harus menghadapi puluhan pembunuh bayarin hanya sendirian. Namun itu bukanlah suatu hal berat baginya sebagai mantan pasukan khusus yang memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata. Dia berhasil mendominasi pertarungan sampai-sampai membuat Valentina terkesima. Tapi tiba-tiba ya, ada satu orang algojo bertubuh tinggi dan besar yang memiliki daya tahan tubuh kuat karena tidak mempan meski sudah dipukulin berkali-kali. Sehingga Jason harus menggunakan kecerdasannya untuk melawan orang seperti itu. Dan tiba-tiba Jason berhasil mengalahkan algojo itu menggunakan sendok pasir hingga tidak sadarkan diri. Sekarang yang jadi masalah adalah bahwa bom yang ditemukan oleh Otto sudah berhasil diketahui. Namun pemicu yang ada di tangan Jason tidak bisa dinonaktifkan karena sistemnya terlalu canggih. Singkat cerita, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan. Namun kali ini Jason ingin bertemu dengan John terlebih dahulu untuk membuat kesepakatan, di mana bos mafia itu langsung menyanggupi. Pada saat sudah sampai di TKP pertemuan, Jason merasa ada yang aneh lantaran John membatalkan pertemuan dengan menghubunginya melalui telepon umum. Karena ternyata ya, itu adalah jebakan dari John untuk membunuhnya, karena tiba-tiba ada seseorang yang mencuri mobilnya ketika lengah. Namun untungnya Jason memiliki kecepatan dan endurance yang kuat, sehingga mampu merebut kembali mobilnya hanya dengan bersepeda. Kemudian dia menghubungi sahabat lamanya yang ada di film pertama dan kedua, yaitu Alex, untuk mencari tahu apapun tentang John. Namun kali ini Alex tidak bisa bertindak cepat karena keterbatasan informasi mengenai bos mafia itu. Tapi Doi berjanji akan segera memberitahu jika pelacakannya sudah selesai. What I know. Now tell me what you know. I don't know what she has to do with anything. Why do you always make it so easy, Frank? Much help if you do not give me something. Got the signal, Frank. Give us a little. Kemudian, kita akan dipertunjukkan dengan sosok Valentina yang ternyata memiliki watak yang keras kepala dan suka mengkonsumsi barang-barang terlarang seperti obat-obatan. Masalahnya, Doi adalah orang yang rese ketika sedang naik, yang membuat Jason sangat jengkel lalu berusaha menyadarkan tindakannya tersebut. Namun, respon yang diberikan oleh Valentina malah ngeyel dan melakukan perlawanan. Sampai akhirnya mereka hampir saja mengalami kecelakaan dengan mobil lain sehingga memutuskan untuk istirahat dulu sebentar di salah satu SPBU yang ada di sana sembari mengisi BBM karena perjalanan masih cukup jauh. Namun tiba-tiba ada sebuah mobil melewati mereka yang ternyata mereka adalah agen terbaik pemerintah yang diutus oleh Lionel untuk mendapatkan Valentina. Tentu Jason langsung membawanya kabur secepat mungkin hingga akhirnya terjadi kejar-kejaran di antara mereka. Yang jadi masalah adalah bahwa Jason harus sangat fokus kali ini sebab Valentina yang masih dalam pengaruh obat.
Ketegangan mulai bertambah ketika Jason ditembaki dengan senjata laras panjang secara membabi buta. Dia menyadari bahwa mobilnya tidak akan bertahan lama jika di-braided seperti itu, hingga akhirnya memutuskan untuk memberikan serangan counter attack dengan cara yang cukup keren. Lalu inilah yang terjadi. Ya, Jason berhasil membalikan keadaan dengan bermanuver ke belakang mobil agen itu, lalu menabraknya hingga terjatuh dari atas jurang. Bisa dipastikan bahwa mereka akan meninggal sebab mobilnya meledak. Sedangkan Jason sendiri mengalami sedikit panik karena hampir saja terjatuh dari atas tebing. Namun, Valentina langsung menenangkannya dengan cara memberikan sesuatu yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Awalnya dia menolak lantaran belum bergairah sama sekali. Tapi karena terus digoda, akhirnya terjadi juga baku hantam yang tidak akan saya tampilkan. Maaf ya guys. Oke lanjut. Masalah yang dihadapi oleh Jason sudah diketahui oleh John yang langsung menghubungi Lionel karena tahu agen terbaik itu adalah orang suruhannya. Disinilah terungkap semuanya bahwa ternyata Valentina adalah anak Lionel yang diculik oleh John supaya mendapatkan izin agar kapalnya bisa masuk ke wilayah Prancis. Namun sampai detik ini pejabat itu belum mau memberikan perizinan sama sekali. Lalu mengancamnya akan menggunakan pasukan militer buat membunuhnya apabila sang anak yaitu Valentina disakiti. Tentu ancaman tersebut membuat John sedikit panik hingga akhirnya memutuskan buat turun tangan. I'll sign until I hear her voice. If anything happens to my daughter, hideous wait for this. We have to move now. Kembali ke Jason yang sudah selesai dengan kegiatan olahraganya. Disinilah dia mengetahui siapakah sosok Valentina yang sebenarnya, yaitu anak dari seorang pejabat yang cukup berkuasa di negara Prancis. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Valentina sendiri, yang akhirnya bisa mulai terbuka secara penuh setelah berhubungan. Kemudian Doi menceritakan soal kronologinya pada saat diculik. Lalu pada saat terbangun, tiba-tiba saja sudah bersama Malcolm. Saat itu sebenarnya mereka sempat meminta tolong kepada sang ayah, yaitu Lionel untuk meminta bantuan. Namun John langsung mengirim kelompok pembunuh bayarin sama seperti yang dialami Jason. Bedanya Jason bisa membantai mereka, sedangkan Malcolm harus tertembak dan inilah alasan mereka mendatangi rumah Jason di awal film karena ingin meminta pertolongan. Has never done this before. I call. We got away, but Judina does. Why? Singkat cerita, Jason kembali melanjutkan perjalanan mengantarkan Valentina ke tempat yang diminta oleh John. Namun tiba-tiba, bos mafia itu menelponnya untuk merubah titik pengantaran. Setelah telepon ditutup, dia langsung buru-buru menghubungi sahabat baiknya yaitu Alex untuk meminta bantuan melacak lokasi John melalui sinyal yang digunakannya dan melalui nomor telepon. Karena ternyata Jason telah menyiapkan sebuah rencana untuk melakukan balas dendam demi teman dan juga demi dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba ya, John bersama pasukannya tiba-tiba saja mengepung mereka di tengah-tengah jembatan, sehingga tidak ada jalan keluar karena diblokade dari arah depan dan juga belakang. Kemudian Doi menghubunginya untuk menyerahkan Valentina pada detik itu juga. Jelas, mau gak mau Jason harus menuruti lantaran sudah ditodong menggunakan senjata berkaliber besar dari kedua sisi. Mobilnya tidak akan sanggup menahan semua tembakan tersebut. Sebelum berpisah, Valentina mengucapkan kalimat perpisahan yang membuatnya sangat terenyuh, karena dia menyadari bahwa statement itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Setelah acara menye-menye selesai, wanita itu berjalan ke arah John dan tiba-tiba Valentina meludah persis di wajah John yang membuat bos mafia itu sangat murka lalu menghajarnya di bagian perut. Sedangkan Jason langsung diberondong puluhan hingga ratusan peluru yang bisa dipastikan akan menembus kaca anti pelurunya. Namun bukan Jason namanya apabila tidak bisa keluar dari situasi yang sangat sulit tersebut, karena inilah aksi sangat nekat yang akan dilakukannya.
Jason melakukan aksi nekat dengan terjun ke dalam danau bersama mobilnya hingga tenggelam. Meski begitu, dia terus ditembaki secara membabi buta. Di situasi yang sangat genting itu, Jason menghubungi Alex untuk meminta bantuan. Sebagai teman, Alex langsung OTW ke sana bersama beberapa polisi dan tim SAR. Yang jadi masalah adalah bahwa Jason gak mungkin diam aja menunggu temannya datang. Disinilah insting bertahan hidup yang sangat luar biasa langsung dikeluarkan, karena dia menggunakan udara yang ada di ban mobilnya untuk bernafas. Kemudian menggunakan sebuah tas besar yang ada di bagasi untuk dijadikan pelampung buat dirinya dan mobilnya. Ketika Alex dan beberapa aparat sudah tiba di sana, Jason telah berhasil menyelamatkan diri dengan menunggangi mobilnya hanya berbekal pelampung seadanya. Namun di sisi lain terjadi sebuah masalah, karena John bersama pasukannya sudah berada di dalam kereta. Doi mendesak Lionel untuk menandatangani kontrak supaya kapalnya bisa masuk ke wilayah Prancis, atau jika tidak Valentina akan segera dibunuh. John memberikan pejabat itu waktu 15 menit, atau jika tidak eksekusi akan dijalankan. Mr. Minister? Yes. What you have is 15 minutes. Kembali ke Jason yang mengalami masalah karena mobilnya mengalami mogok lantaran kecebur ke danau. Masalahnya dia nggak bisa menggunakan mobil lain karena masih terikat dengan bom yang ada di tangannya. Untungnya Alex membawa seorang montir yang sangat ahli sehingga mobilnya bisa kembali hidup. Sampai akhirnya Prison train. pengejaran terhadap John langsung dilakukan berbekal pelacakan yang berhasil dilakukan oleh Alex. Jason langsung memacu mobilnya dengan sangat kencang untuk melakukan balas dendam sekaligus menyelamatkan Valentina. Tak butuh waktu lama, dia berhasil mengejar kereta yang ditumpangi oleh John. Disinilah aksi yang sangat menegangkan kembali dilakukan oleh jagoan kita. Ya, Jason terlibat pertempuran sangat brutal oleh anggota mafia John yang menggunakan senjata bredet. Namun mantan militer itu berhasil melumpuhkan mereka semua menggunakan skill bertarungnya yang sangat hebat. Kini hanya tersisa sang bos mafia yang akan dilawan. Namun Jason tidak bisa melangkah lebih jauh karena bom yang ada di tangannya memberikan peringatan. Lalu yang terjadi... One more step, Frank. Jason kembali ke mobilnya untuk melakukan aksi nekat lagi, yaitu menjalankan mobilnya dari atas kereta hingga menjebol sebuah gerbong yang menjadi tempat John dan Valentina berada. Disinilah jagoan kita bisa melakukan pertarungan 1 lawan 1 melawan bos mafia yang sangat bejat. Bisa dibilang Jason dibuat cukup kewalahan karena kemampuan bertarung John bisa dibilang cukup baik. Namun karena di setiap film selalu tokoh utama yang mendominasi, Jason berhasil melumpuhkan lawannya hingga tak berdaya. Sebagai salam perpisahan, Jason membuka bom yang ada di tangannya menggunakan kunci milik John, lalu memasangkannya kepada bos mafia itu. Disinilah statement senjata makan tuan berlaku, karena John merasakan bagaimana rasanya berada di ujung kematian. Sampai akhirnya... Ya, John terbunuh dengan bomnya sendiri dengan cara yang sangat mengenaskan. Sedangkan Jason akhirnya bisa membalaskan dendamnya dan menyelamatkan Valentina. Kemudian film ditutup dengan Lionel yang tidak jadi mendatangani kontrak lantaran mendapatkan informasi dari Alex bahwa anaknya yaitu Valentina berhasil diselamatkan. Dan film pun selesai.